Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin kali ini. Apa kabar Bang J? Alhamdulillah. Masih kuat ya? Masih dong. Aduh, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada. Baru-baru ini saya ketemu teman ya. Ya biasalah ngumpul-ngumpul. Saya pensiun tapi teman saya ada usaha lah, dia punya dagang, usaha dagang. Teman saya ini usaha dagang baju Pak Ustadz. Baju biasanya Ramadan yang lalu itu penjualan lumayan banyak lah itu ya, penghasilan dari penjualan bajunya lumayan. Nah cuman beliau mengeluh nih, kok katanya Ramadan ini tidak terlalu banyak penjualan. Dia kenapa ya kok rezeki agak seret nih, nggak banyak orang yang belanja gitu. Mengeluh lah temen. Nah ini saya hanya menyambung Pak Ustadz, ini kira-kira kok rezeki beliau itu seret, kenapa ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi rizki seret itu macam-macam sebenarnya ya, karena banyak pendakwah itu tidak menjawab kenapa seret, tapi langsung kalau mau lancar baca ini gitu. Kalau mau kaya baca ini gitu. Ya. Tapi tetap harus dianalisa rezeki seret itu bagaimana ya. Analisa pertama adalah banyaknya penjualan online seperti itu. Bisa ya. Kemudian taraf hidup saat ini meningkat atau menurun, itu juga mengikuti biasanya seperti itu. Bagaimana seseorang itu kok bisa seret seperti itu ya, bisa aja karena online ini udah banyak seperti itu. Kemudian apa? Kemudian kalau kita melihat dari sisi rizki seret itu, biasanya kalau orang itu sudah berbulan-bulan itu udah nggak ada pemasukan atau pemasukan itu sangat minim, mulai nih cari-cari ini. Mana ada kiai yang bisa ngelancarin usaha? Nah itu juga nggak boleh itu seperti itu ya, ngelancarin usaha. Kemudian apa? Ya akhirnya baca-baca mantra yang mantra itu nanti kasih ke tokonya, nanti banyak yang datang dan sebagainya. Itu bukan dari Allah Ta'ala, itu dari setan ya, seperti itu. Jadi jangan dilakukan. Allah tidak seperti itu cara membagi rezeki, nggak mungkin. Dan Allah itu tidak bisa dikomando oleh orang-orang yang seperti itu, tidak bisa. Kalau bisa dikomando orang seperti itu, dia bisa masuk surga loh ya. Oh iya, ngatur dia. Karena dia bisa ngatur rezeki orang, berarti dia seperti Tuhan. Makanya jangan ke orang tersebut, itu syirik ya. Selamanya orang Islam yang melakukan kesirikan dan dia tidak bertobat dan dia tidak melakukan taubatan nasuha, kemudian tidak melakukan lagi, kalau dia syirik dibawa sampai meninggalnya, dia akan masuk neraka selamanya. Jadi jangan seperti itu. Nah, jangan pilihan yang seperti itu, jangan. Rezeki syirik ini salah satunya diceritakan seret dalam, ya Pak? iya, rezeki syirik, seret maksud saya ya. Rezeki seret ini sebenarnya diceritakan dalam Quran itu ringan-ringan aja. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini adalah cara Allah memberikan pengetahuan kepada kita. Di langit ada jalan rezekimu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa diberi kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala, di Quran sudah ada bagaimana caranya. Satu, umpamanya diceritakan innahum kanu qabla dzalika muslimin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik untuk diri sendiri. Apa ya? Sholat, puasa di bulan Ramadan, kemudian baca Quran. Cuma memang harus ditertibkan. Sholatnya harus karena Allah, bukan sholat itu agar rezekinya lancar. Jangan seperti itu ya. Sholatlah karena Allah, sholat untuk mencari ridha Allah, sholat lillahi ta'ala, udah titik. Karena itu yang nanti akan diperhitungkan Allah. Benar itu yang seperti itu malahan.
Kemudian puasa ya karena Allah, ya puasa karena Allah, baca Quran karena Allah. Kemudian berbuat baik lagi apa? Dengan orang tua, ditata cara bicara dengan orang tua, jangan menyakiti hati orang tua, ladeni orang tua dengan kasih sayang seperti itu, dan itu harus kita lakukan. Jangan sampai orang tua itu hatinya sedih karena melihat perilaku kita yang memang ingin rezeki kita itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Berbuat baik dengan orang tua. Kemudian apalagi kalau punya istri ya berbuat baik kepada istrinya. Jadi jangan semena-mena. Tahu kalau dia itu pejabat, tahu dia itu gampang cari uang, tahu dia itu gampang korupsi. Kemudian dia semena-mena dengan istrinya, ya, ya janganlah seperti itu, ya. Tidak boleh, itu harus dijaga. Hormati istri karena Allah. Didik istri, jika kita sebagai imam didik istri karena Allah. Jadi jangan zalim kepada istri. Itu juga dasar berbuat baik. Yang dasarnya lagi Allah itu akan memberikan kemudahan, kelancaran di dalam mendapatkan rezeki. Istri harus kita hormati. Kalau memang istrinya yang cari uang umpamanya atas izin suami, ya hormati suami. Jangan karena mudah mendapatkan uang sehingga tidak menghormati suami. Ya tidak boleh seperti itu, nggak boleh. Tetap harus hormat pada suami sebagai imamnya. Walaupun suaminya nggak kerja, iya. Walaupun suaminya dolim, iya hormat aja walaupun dia dolim. Urusannya kan suami dengan Allah, bukan kita. Wah, saya capek Ustadz, ya bisa aja kalau mau capek. Ya kalau susah ya capek ya bisa aja sudah. Jangan gerutu, karena gerutu tidak boleh. Kalau ditanyain lah, dulu yang milih suami siapa? Ya saya sendirilah, kan nggak usah gerutu. Yang berikutnya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi ya, pada saat dahulu orang-orang itu senantiasa mendengarkan kajian-kajian dari Rasulullah, sehingga dia menyedikitkan malam itu karena mendengarkan wejangan Rasul. Banyak hal yang diceritakan pada saat malam tersebut. Nah, orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang senang mendengarkan kajian. Kalau di zaman sekarang, ya, kajian itu di mana, entah kajian umum, off air, atau kajian melalui YouTube. Ya, silahkan kajian, tapi yang baik, ya, yang baik. Jadi bukan kajian yang provokatif, ya jangan. Yang baik, kajian-kajian baik yang mengajarkan kehidupan sehari-hari, mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan baik, mengajarkan sunnah-sunnah Rasul dengan baik, seperti itu. Tidak satu dengan satunya itu menghujat. Oh jangan ikuti yang seperti itu. Tidak baik seperti itu kita ikuti, karena kita akan terprovokasi sehingga kita akan mengikuti, sama-sama mengikuti yang senang bertengkar. Enggak boleh, ya. Kajian-kajian yang baik yang menuntun kita itu menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, lebih takwa kepada Allah Ta'ala. Kajian itu boleh. Kemudian apalagi nih yang dianjurkan mendapatkan jalan rezeki dari Allah Ta'ala. Wabila asarihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Penghujung malam ini identik dengan sholat sunnah tahajud. Ini adalah orang yang menjalankan di penghujung malam itu, yaitu bisa qiyamul lail, bisa sholat sunnah tahajud, boleh silahkan. Dan selesai sholat banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Ini Allah yang menuntun loh, ya. Ini Allah yang menuntun. Jadi jangan tuntunan itu orang yang malah minta banyak uang, banyak harta, kaya. Jangan diikuti yang seperti itu. Ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah yang mengajarkan dalam berdoa itu banyak mohon ampun, bersyukur, seperti itu. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan banyak mohon ampun dan bersyukur. Jadi tidak menyuruh seorang itu kaya sebenarnya. Ya, jadi harus hati.